Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yudho Fajar dari Fakultas Teknik Elektro 2019 kelas C ya. Di sini saya mau membahas materi tentang op-amp, kelanjutan op-amp yang bagian 2-nya ya. Kemarin video yang kemarin yang saya bahas op-amp bagian 1. Nah, sekarang op-amp bagian keduanya. Dan video kali ini ya kita membahas kembali op-amp. Bukan membahas kembali, kita lebih tepatnya melanjutkan ya, atau membahas op-amp, penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya. Dan inverting amplifier atau penguat pembalik ini ya, tegangan inputnya itu ada di negatif. Bisa dilihat pada gambar ya di sebelah kiri. Dan selanjutnya, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu PRF sama dengan IRF ya. Atau kita bisa uraikan FI dibagi RI dikali RF. Dan polaritasnya itu negatif pada RF pada terminal keluaran FO, maka F0 atau tegangan outputnya sama dengan min PRF. Kita kalau mencari tegangan keluarannya yaitu dengan rumus seperti ini ya, yang ada di layar. Min VRF sama dengan min PI dibagi RI dikali RF, atau min RF dibagi RI dikali FI ya. Dan selanjutnya kita ke contoh soal. Bisa dilihat dalam layar ya. Diketahui RF 100 kilo ohm, RI sama dengan 10 kilo ohm, PI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 20 kilo ohm ya. Hitung I, FO, ACL, IL serta LO ya. Kita jawab langsung ya di sini. Di gambar ada I, kita mencari arusnya dulu ya, sama dengan FI, yang FI-nya itu 1 volt ya, dan dibagi RI, dan RI-nya 10 kilopol, dan kita dapatkan 0,1 miliampere. Untuk mencari FO atau tegangan outputnya adalah min RF, RF-nya itu 100 kilo ohm dibagi RI, dan RI-nya itu 10 kilo ohm dikali FI, dan FI-nya itu 1 volt, kita dapatkan min 10 volt. Dan kita sekarang mencari ACL ya, min 10 dibagi 1, kita dapatkan min 10 ya. Dan kita mencari sekarang IL sama dengan, untuk mencari IL-nya 0 dikurang FO, FO-nya itu min 10 dibagi RL, RL-nya itu 25 kilo ohm ya. Kita dapatkan 0,4 miliampere. Dan sekarang kita untuk mencari I0 sama dengan I tambah IL, kita dapatkan I-nya itu 0,1 dan ditambah 0,4, dan kita dapatkan hasil 0,5 miliampere. Dan selanjutnya tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input ya. Diketahui RF 25 kilo ohm dan RI sama dengan 10 kilo ohm, dan FI sama dengan min 0,5 volt, dan RL 25 kilo ohm. Hitung, kita mencari I, FO, ACL, IL serta LO-nya ya. Dan kita dapatkan cara seperti ini yang ada di gambar ya. I sama dengan PI-nya itu 0,5 volt, dan RI-nya itu 10 kilo ohm,
kita dapatkan 0,05 miliampere. Dan serta FO sama dengan min RF dibagi RI, dan RF-nya itu 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm. 10 kilo ohm itu RI-nya ya. Dan dikalikan FI ya. FI-nya itu min 0,5 volt. Dan kita dapatkan hasil 12,5 volt. ACL-nya itu min 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm sama dengan min 25. Kita mencari IL ya. IL-nya itu, rumus mencari IL-nya itu sama dengan FO dibagi RL. Dan FO-nya itu kita miliki 12,5 dibagi 25 kilo ohm. Kita dapatkan 0,5 miliampere. Dan ketika kita mencari IO atau I outputnya sama dengan I tambah IL, dan I-nya itu 0 adalah 0,05 ditambah IL, dan IL-nya kita dapatkan yaitu 0,5 ya, dan kita dapatkan hasil 0,55 miliampere. Dan sekarang bisa dilihat ya di layar, yaitu tegangan AC sebagai masukan pada inverting input, dan ini pergerakan gelombangnya ya, atau pergerakan sinyal. Sinyal tegangan input, maka outputnya yang asalnya dari 0 derajat, maka pasannya akan berubah menjadi 180 derajat ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi amplitudenya juga semakin besar ya, juga pasannya juga berubah, pasti itu berubah. Misalkan ya, atau contoh, amplitudenya itu, gambar gelombangnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, makin lama dan semakin lama itu amplitudenya akan makin tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Dengan 3 masukan op-amp yaitu F1, F2, F3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, dan R3 tidak sama dengan RF ya. Maaf sebelumnya ya. Dan rangkaian penjumlah membalik ini mempunyai inputan atau arus masuk lebih dari satu ya. Contohnya seperti ini, lihat F1, F2, dan F3 ini berarti menunjukkan tegangan inputannya atau tegangan masukannya lebih dari satu ya. Sorry, itu saya tambahannya lewat. Dan bisa dilihat di gambar ya, di sebelah kiri yang paling atas ya. Masukannya itu ada di sini ada 3. Dan jika kita ingin menghitung F0 atau tegangan outputnya, yaitu sama dengan min F1 tambah F2 tambah F3 ya. Dan di sebelah kiri ada rangkaian pengikut tegangan atau voltage follower ya. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan sama dengan R, maka tegangan outputnya atau P0 kita dalam kurung P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah Rn dibagi N ya, untuk mencari tegangan outputnya. Dan sekarang kita langsung ke penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 atau tegangan output melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu PRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF ya. Dan serta polaritasnya itu adalah positif pada RF pada terminal keluaran FO atau tegangan
outputnya maka besarnya FO. Merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga FO sama dengan RF ditambah FI ya, atau VI. PO sama dengan RF ditambah VI sama dengan PI dibagi RI dikali RF ditambah VI sama dengan atau RF dibagi RI dikali FI ditambah FI. Dan tegangan yang selanjutnya yaitu keluaran FO sama dengan atau rumus dengan yang ini ya, dalam kurung RF dibagi RI ditambah 1 tutup kurung dikali FI ya, seperti pada gambar di layar. Dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka ACL sama dengan, untuk mencari ACL ya, FO atau tegangan outputnya dibagi FI sama dengan RF dibagi RI ditambah 1 ya. Dan untuk mencari IL kita menggunakan rumus yang di bawah ya, IL sama dengan FO dibagi RL. Dan selanjutnya itu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder ya. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif, op-amp didapatkan rumus PI sama dengan dalam kurung ya R2 dibagi R1 ditambah R2 tutup kurung dikali PI ditambah dalam kurung R1 dibagi R1 ditambah R2 dan dikalikan P2. Maka P0 sama dengan dalam kurung RF dibagi RI ditambah 1 ya, dan dikali dalam kurung R2 dibagi RI ditambah R2 dikali FI dan ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dan dikali P2. Dan kalau kita untuk mencari ACL yaitu rumusnya dengan PO dibagi PI ya. Sekarang rangkaian penjumlahan tak membalik atau non-inverting adder. N masukan, yaitu bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N min 1 ya, maka besarnya tegangan output yaitu PO sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Dan di sini ada rangkaian penguat selisih. Kita bisa lihat ya gambarnya di layar, terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. PO sama dengan dalam kurung RF dibagi RI ditambah 1 ya, dan ditambah dalam kurung RI dibagi R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali F2 ya, atau P2, dan dikurang RF dibagi RI dikali FI ya. Jika nilai pembanding resistor seimbang, yaitu RI dibagi R1 dikali RF dibagi R2, maka PO atau VO tegangan outputnya yaitu RF dibagi RI dikali P2 dikurang P1. Dan sekarang rangkaian pembanding atau komparator ya, merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian bandingan berubah open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise ya. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output PO didapatkan dari selisih tegangan ED ya. Jika ED positif, maka P0 sama dengan
plus P sat, dan sebaliknya saat noise timbul pada input EN maka kaki inverting pada input menjadi PI ditambah PN ya, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang dalam kurung PI ditambah PN ya, atau sama dengan min dalam kurung PIN ditambah PN ya. Dan gambarnya tuh, gambar sinyalnya tuh kayak gambar yang di bawah ya. Dan sekarang detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IJCD with hysteresis ya. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif ya, input positif feedback ya. Dan ini gambarnya ya, kita bisa lihat di gambar di layar. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, plus pisat atau min pisat. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, PO berada pada plus pisat dengan tegangan masukan plus sebesar R2 dibagi R1 ditambah R2 ya, ditambah pisat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka di mana over threshold voltage atau PUT atau PUT. Jadi PUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah pisat ya. Tegangan ED PUT min PI selama tegangan input PI lebih kecil dari PUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan P0 sama dengan plus pisat ya. Bila tegangan PI naik sampai dengan lebih besar dari PUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi min pisat ya. Karena tegangan P0 sama dengan min pisat, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 tambah R2 ya, min dan dikali min pisat. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari P0, maka dinamakan PLT ya. Jadi nilai PLT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali min pisat. Karena adanya batas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeris atau pH ya, yaitu perbedaan ambang atas ambang bawah pH sama dengan PUT Mi dikurang PLT. Selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah copper voltage. PCRT yang dapat dirumuskan PCRT sama dengan PUT dikurang PLT dibagi 2 ya. Dan sekarang untuk mencari PUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 kali plus pisat, dan untuk mencari PLT ya sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dan dikali min pisat. Dan gambarnya seperti kita bisa lihat gambar ya di layar ini, coba perhatikan. Dan sekarang detektor tak membalik menyilang 0 dengan histeris atau NIJCD with hysteresis ya. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada F0 di sekitar crossing ya. Dan gambarnya seperti ada yang di layar ya. Selanjutnya detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeris atau NIJCD with hysteresis apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya PUT sama dengan min pisat dibagi M ya. Dan untuk PLT sama dengan plus pisat dibagi M. Kita bisa lihat gambar di bawah ya, perhatikan. Untuk mencari pH sama dengan PUT dikurang PLT ya. Untuk
mencari pH detektor tak membalik menyilang 0 dengan histeresis ya. Dan begitu juga untuk mencari P si CRT ya, sama dengan PUT dikurang PLT dibagi 2. Dan yang terakhir kita membahas detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage lever detector with hysteresis. Apabila tegangan membanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi atau PREF ya, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan P0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan yaitu PUT sama dengan dalam kurung N kali R dibagi R tambah N dikali R ya, dan dikali PREF ditambah dalam kurung R dibagi R ditambah N dikali R dan dikali plus pisat ya, sama dengan dalam kurung N dibagi 1 ditambah 1 N dikali PREF ya, langsung dikali plus pisat dibagi 1 ditambah N. Dan untuk mencari PLT sama dengan dalam kurung ya N dikali R dibagi R tambah N dan dikali R untuk PREF dikali PREF ya, plus ditambah dalam kurung R dibagi R tambah N dikali R. Dan untuk mencari plus pisat yaitu sama dengan dalam kurung N dibagi 1 ditambah N dikali PREF ya, dan dikali min dalam kurung min pisat dibagi 1 ditambah N. Dan gambarnya seperti ini ya. Dan sekian ya, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.